Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desnita Pujawati, NIM 2421027, Program Studi Sistem Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis kritis UI mobile banking untuk inklusi digital. Jadi berikut dari isi materi tersebut itu, yang pertama ada Bank XYZ ingin meningkatkan inklusi digital untuk segmen lansia. Yang kedua, penelitian menunjukkan UI mobile banking saat ini tidak ramah lansia. Yang ketiga, studi menggunakan metode design thinking dan menghasilkan prototipe baru. Yang keempat, prototipe diuji dengan menggunakan sistem usability scale atau SUS dan pendapat skor 85 atau grade A. Jadi tujuan untuk analisis ini adalah untuk kita bisa menganalisis masalah UI atau UX, efektivitas metode design thinking, dan keberhasilan prototipe baru. Kita langsung saja ke identifikasi masalah campaign user dan define. Jadi yang pertama itu ada ukuran fontnya terlalu kecil. Lalu yang kedua, terlalu banyak fitur dalam satu halaman. Yang ketiga, icon tidak mudah dipahami. Yang keempat, navigasi kita rumit. Jadi analisisnya itu ialah masalah ini terjadi karena penghalang besarnya lansia punya keterbatasan kognitif dan visual. Juga mereka takut melakukan kesalahan dalam transaksi keuangan. Juga mereka UI ini rumit untuk meningkatkan kecemasan dan berujung tidak mau menggunakan aplikasi. Berikut dampak masalah UI bagi lansia. Nah, isi materinya ialah yang pertama itu menurunnya kepercayaan terhadap mobile banking. Yang kedua, lansia memilih kembali ke layanan offline atau counterbank. Yang ketiga, gagalnya program instruksi keuangan digital Bank XYZ. Jadi kesimpulannya ialah jika UI tidak inklusif, segmen lansia akan terus tertinggal dalam transformasi digital perbankan. Lalu ada analisis metodologi design thinking. Nah, yang pertama itu ada empathize, yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, yang keempat ada prototype, yang kelima ada test. Metode ini cocok untuk lansia karena berbasis empati, bukan asumsi developer. Juga memahami kebutuhan emosional dan fisik pengguna. Juga fleksibel dan iteratif, juga bisa perbaiki arus. Berbeda dengan metode tradisional seperti waterfall yang terlalu kaku dan jarang melibatkan pengguna secara langsung. Pentingnya tahap empathize. Mengapa empathize itu sangat penting? Ya, karena lansia adalah segmen rentan. Harus memahami rasa takut, keterbatasan, dan kebiasaan mereka. Juga tanpa empati ini, desain hanya akan menguntungkan generasi muda. Empathize membuat solusi lebih human-centered. Lalu ada analisis prototype solusi. Yang pertama ada ukuran font diperbesar, yang kedua fitur disederhanakan, tidak terlalu padat, yang ketiga ada providing liquid font disertai teks penjelas, yang keempat navigasi dibuat lebih jelas dan sederhana, yang kelima warna kontras supaya mudah dibaca. Perubahan yang paling berdampak ialah penyederhanaan tampilan dan pembesaran font. Makna skor SUS 85 atau grade A. Jadi maknanya ialah dari sisi teknis dulu. Yang pertama itu ada UI sangat mudah digunakan, yang kedua antarmuka terbukti efektif dan efisien, yang ketiga ada validasi bahwa desain baru berhasil. Dari sisi bisnisnya ialah yang pertama aplikasi lebih mudah diterima lansia, meningkatkan jumlah pengguna aktif, dan meningkatkan reputasi Bank XYZ sebagai bank inklusif. Kenapa disebut akses? Ya karena mereka tuh masuk ke kategori actable. Juga grade A itu berarti sangat baik dan standar usability. Kesimpulannya ialah masalah UI lama menghambat inklusi digital lansia. Juga desain thinking terbukti efektif sebagai metode perancangan sistem. Juga prototipe baru sukses meningkatkan usability berdasarkan source.
Nah, jadi yang terakhir ini ada inklusi digital tidak hanya soal teknologi, tapi soal empati. Sistem informasi juga berperan besar dalam menjembatani kesenjangan digital. Juga UI bukan hanya soal tampilan, tetapi soal kenyamanan dan keberanian pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.